Assalamualaikum anak-anak hebat siswa-siswi SMP kelas 7. Kali ini kita belajar bab 5 lapisan bumi. Mari kita mulai. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan National Aeronautic Special Administration NASA. Bumi berbentuk bulat seperti bola. Bumi merupakan planet yang dapat dihuni makhluk hidup sebab di bumi tersedia komponen-komponen pendukung seperti air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan termasuk berbagai mineral dan hasil tambang. Material yang dimuntahkan saat terjadi letusan gunung berapi adalah lava, yakni magma dari dalam bumi yang keluar ke permukaan. Jauh di dalam bumi terdapat cairan berupa magma yang menjadi salah satu penyusun bumi, sehingga dapat disimpulkan bahwa bumi berbentuk bola yang memiliki isi di dalamnya. Perhatikan gambar ini. Bumi memiliki lapisan penyusun mulai lapisan terdalam hingga lapisan terluar. Jika bumi dibelah, lapisan-lapisan penyusun bumi nampak jelas. Lapisan-lapisan bumi terdiri atas atmosfer sebagai lapisan terluar, kemudian mantel bumi, kemudian inti luar, dan inti dalam. Lapisan tersebut berupa selimut bola sehingga lapisan yang lebih luar menyelimuti lapisan di dalamnya. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu atmosfer merupakan lapisan udara, litosfer merupakan batuan atau daratan, yang ketiga hidrosfer lapisan air. Mari kita bahas satu persatu bagian komponen daripada bumi ini. Atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yaitu atmos yang artinya uap, sedangkan sphaira artinya lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap atau udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer tersusun atas gas nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Berikut komponen penyusun atmosfer. Di sini ada neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, dan ozon yang kesemuanya persentasenya adalah 1%. Secara fisik, atmosfer berupa campuran unsur-unsur gas. Dilihat dari manfaat, atmosfer bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Dan dilihat dari strukturnya, atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Akan kita pelajari satu persatu dari 5 lapisan atmosfer ini. Yang pertama, troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah. Ketinggiannya 0 km sampai 10 km di atas permukaan laut. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, awan, dan aktivitas makhluk hidup termasuk manusia. Yang kedua, stratosfer. Pesawat yang melintas di udara berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon O3. Yang ketiga, mesosfer.
Ketika melihat meteor, terlihat seperti meteor melintas bumi, kemudian hilang. Namun sebenarnya meteor sedang menuju bumi dan terbakar habis di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar meteor tersebut adalah mesosfer. Mesosfer memiliki ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut dan menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Yang keempat, termosfer. Memiliki ketinggian antara 85-500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius. Termosfer berfungsi sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik serta melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Apakah teleskop Hubble itu? Mari kita lihat apa informasi tentang teleskop Hubble. Teleskop Hubble merupakan sebuah teleskop luar angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985. 5 tahun kemudian, teleskop ini diangkasakan oleh NASA, tepatnya tahun 1990. Teleskop dengan massa 11.110 kg ini mengorbit pada ketinggian 559 km. Teleskop Hubble sangat membantu perkembangan ilmu astronomi. Dengan teleskop Hubble, para ilmuwan mengobservasi dan mempelajari tentang jagat raya serta objek-objek luar angkasa seperti lubang hitam, black hole, galaksi, bintang, dan lain-lain. Kita lanjutkan pada lapisan yang kelima, yaitu exosfer. Terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari exosfer adalah hidrogen. Jika melihat video atau film penjelajahan luar angkasa, terlihat bahwa pesawat luar angkasa dan satelit yang mengorbit di exosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat biasa. Hal ini disebabkan exosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dasar dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan ionosfer. Memiliki partikel ion atau bermuatan. Ketika mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain terdengar lebih jelas. Hal ini karena ada lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi matahari mengenai partikel pada ionosfer, mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Dan pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh, seperti pada ilustrasi berikut. Nah, demikianlah penjelasan tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi. Nah, untuk lapisan berikutnya, komponen utama yang kedua tentang litosfer, nantikan video berikutnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.